Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Oke sahabat hobi dimana berada yang sedang nonton video ini, tidak lupa saya ucapkan doa semua diberikan kesehatan selalu dan limpah rezeki berlimpah, terutama yang bikin konten. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya masih membahas seputar tanya jawab para sahabat subscriber, yaitu bertanya ingin berternak ayam Bangkok tetapi mempunyai lahan yang sempit. Bagaimana caranya? Oke, saya akan bahas secara tuntas di video ini bagaimana caranya mempunyai lahan yang sempit untuk berternak ayam Bangkok ataupun ayam petarung yang lainnya. Simak terus videonya sampai selesai, jangan skip-skip supaya kalian mengerti dan bisa paham, bisa menambah pengetahuan kalian. Setelah intro ini. Yang baru datang minta sportifnya like dan like subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya, karena kalian sudah membantu mengembangkan channel ini lebih baik ya, dan saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial tentang cara perawatan ayam madu dan penjelasan tentang ayam madu. Dan yang belum like atau subscribe, silahkan subscribe dulu ya, jika channel ini bermanfaat untuk kalian, jika channel ini sangat ada manfaatnya untuk kalian. Oke, kandang saya juga sebenarnya tidak terlalu luas ya, dengan ukuran yang sangat cukup sedikit ya, tetapi karena saya hobi dan saya niat ingin berternak ya, apapun bisa jadi ya, walaupun di lahan yang sempit. Jadi jangan berkecil hati kalau ingin berternak, kalau kita niatnya hobi. Yang pertama yaitu hobi dulu, jangan melihat sesuatu dengan ingin menghasilkan uang, tetapi hobi dulu. Emang kita berharap ada penghasilan, tetapi kita juga harus hobi. Apapun aktivitas ataupun pekerjaan apapun yang menghasilkan uang, kalau kita hobi pasti akan berjalan dengan enak. Seperti saya bikin konten ini, bikin channel ini karena saya hobi dan sesuai dengan hobi saya, jadi saya tetap semangat ya, walaupun banyak dolar kuningnya, nggak ada iklannya, tetap semangat karena ini hobi saya ingin berbagi ke teman-teman subscriber apapun pengalaman saya tentang peternakan ayam Bangkok, ayam maduan, ataupun cara perawatan dan pengobatan yang lainnya. Siapa tahu berbagi di channel ini bermanfaat untuk yang lain. Jadi karena bikin channel ini, bikin konten ini karena hobi ya, bukan karena saya semata-mata yang pertama mengharapkan uang. Tapi emang juga saya juga akui, nggak munafik, pasti inginkan penghasilan ya, tetapi di sisi lain saya juga menyukainya bikin konten ini. Jadi walaupun dolar kuning, walaupun banyak yang mencela ini itu tentang saya, tetap saya semangat. Jadi itulah berternak juga. Kalau kita berternak didasari dengan hobi, walaupun lahan sempit, walaupun tempat segimanapun, tetap akan bisa berjalan. Seperti video ini, video tayangan lahan saya, kandang ayam saya nih, bisa dilihat sangat sempit ya. Dan kandang indukan juga cukup satu kandang peternak, enggak seperti di farm-farm yang besar yang cukup lahan yang cukup satu trah. Jadi satu pacek kadang minimal maksimal itu 2 biangan. Kalau saya itu satu pacek biangan berbagai macam trah. Jadi enggak seperti peternak farm-farm yang lain. Jadi saya mengandalkan insting saya, dan saya berternak itu sebagai ibaratnya seniman berkarya di dalam peternakan. Jadi gimana caranya saya ingin menghasilkan ayam berkualitas ya sesuai harapan saya. Jadi satu pacek dengan berbagai macam terah indukan, nanti juga ada yang lebih baik anakannya, karena berternak itu yang diharapkan itu anakannya, bukan dari terah-terah ini. Kadang dianggap ayam gak menangan pun, ayam gak menangan, gak pernah kekalangan, anaknya bagus-bagus.
Jadi beternak itu ibaratnya misteri, sebagai misteri. Jadi kita harus punya insting, berhayal, dan berusaha, harus mengorbankan waktu, jangan pantang menyerah. Jadi harus ibaratnya seniman, gimana melukis itu gimana, harus menghasilkan karya yang baik, walaupun kelihatan yang tidak hobi itu jelek, tetapi yang hobi pasti bagus. Jadi beternak juga harus seperti itu. Saya juga bukannya ini cerita pengalaman saya dari dulu sebelum beternak, karena sekarang zaman kontes ayam adu, dan saya juga aktif di komunitas kontestan. Jadi saya ingin beternak itu menghasilkan ayam yang sesuai harapan. Sesuai harapan itu ayam yang bisa dipakai di pro dan bisa dipakai di kontestan. Jadi saya mempunyai terah mangon. Jadi untuk di pro itu kadang kebanyakan mangon itu nggak kuat ya. 2 airan juga udah lemas. Kadang apalagi kalangan pronya cukup kecil. Itu nggak bisa menguasainya si ayam mangon itu. Tapi saya berusaha menciptakan ayam mangon yang sesuai harapan saya dengan hayalan saya. Ayam mangon yang bisa dipakai di pro dan dipakai di kontestan. Jadi di pro pun dia bisa menguasai kalangan yang cukup sangat kecil, dan tandingan juga kalah tanding karena kebanyakan di pro itu banyakan ayam Bangkok yang kurang gede-gede ya. Saya sering coba di kalangan terdekat, ukuran yang kalangan kecil. Waktu tes perdana ayam saya di kalangan kecil, saya lolos semua dengan musuh kalah tanding semua. Beratnya musuh lebih gede, lebih jangkung, jalur lebih panjang, tetapi dan kalangannya gue juga cukup kecil ya, 1 meter. Tapi alhamdulillah ayam saya bisa menguasainya dengan gampang arena itu dan bisa menumbangkan musuhnya dengan cepat. Ada juga yang lama sampai 3 airan. Kadang jarang ada ayam mangon yang bisa sampai 3 airan lebih. Kalau sudah 1 airan lebih, kadang kebanyakan mogok, sayapnya menurun. Kebanyakan ayam mangon seperti itu. Jadi bagusnya di poin pertama saja. Jadi kalau untuk kontesan memang bagus. Tapi saya menciptakan ayam mangon itu yang sesuai harapan saya, jadi bisa di kontestan, bisa di pro. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa menciptakannya dengan harapan saya. Jadi sekarang banyaknya penghobi pro dan penghobi kontestan yang memburu hasil ternakan saya. Bukan saya promosi, tetapi ini pengalaman saya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para peternak yang kebingungan untuk berternak di lahan yang sempit, kebingungan gimana cara memilih materi ya. Saya juga sudah banyak bercerita, sudah banyak share pengalaman saya di channel ini. Siapa tahu kalian bermanfaat untuk kalian. Jadi janganlah berkecil hati dengan lahan yang sempit, janganlah berkecil hati karena kita tidak bisa membeli materi-materi yang bagus. Tapi kita harus bisa punya insting dan harus bergaul dengan para penghobi. Saya juga nggak punya banyak uang untuk membeli materi yang harganya jutaan, puluhan juta. Tapi karena saya banyak bergaul dengan para besar di komunitas, sering hadir di kontestan, jadi sangat mudah saya untuk mendapatkan materi-materi yang bagus untuk berternak. Jadi tidak bala-bala saja jadi ternakannya. Yang pertama kualitas juga yang diutamakan ya. Jadi setelah kualitas diutamakan, kesannya kita bisa inspirasi, bisa berhayal supaya bisa menciptakan ayam yang modern. Jangan sampai ketinggalan zaman sekarang gitu kan, apalagi di pro juga sekarang udah jarang ayam ukuran besar, ukuran banyakan kecil, dan jenis ayam Bangkok juga sudah jarang ya. Jadi si peternak itu harus bisa evaluasi dan branding yang lebih hebat. Jangan hanya mengandalkan karena kita punya uang, mengandalkan materi atau beli di impor ya. Maaf, bukan saya untuk memutuskan rantai penjual impor, tetapi sebenarnya ayam impor dan ayam
di lokalan pun sama, ayam itu sama, cuman kitanya saja yang kurang teliti. Kadang ayam impor juga kalah sama ayam lokal yang biasa. Tetap ayam, kalau ayam impor masih tetap ayam lokal juga masih bisa, kadang bisa mengalahkannya. Jadi kenapa si peternak lokalan juga nggak bisa menciptakan ayam seperti diimpor-impor itu. Cuman bedanya dia itu impor dan bermerek, ya ada mereknya, param gedean kadang. Tetapi ayamnya juga sama, jadi kalau hobi itu harus berpinter-pinterlah sedikit, dan mau beternak juga harus pinter-pinterlah sedikit, dan banyaklah kayak seniman. Yang utama hobi dan carilah ayam berkualitas. Jadi untuk subscriber yang bertanya ingin beternak ayam di lahan yang sempit, jangan berkecil hati ya, tetap semangat dan lihat seperti contoh kandang saya. Walaupun kandang peternakan satu ruangan dengan berbagai macam indukan terah dan satu pacakan, tetap saya berjalan karena saya beternak itu sebagai seniman, berinspirasi menciptakan hal yang baru, bukan mengandalkan param-param yang besar, karena lebih nikmat itu hasil ternakan sendiri yang lebih membanggakan ya. Oke, semoga bermanfaat video saya ini untuk kalian yang sedang menonton. Saya di sini hanya berbagi pengalaman saya, bukan menggurui ataupun menjelekan ataupun so pinter, tapi saya di sini hanya berbagi untuk kalian yang ingin tahu dan belum tahu cara beternak. Saya berbagi lebih baik kan, karena berbagi itu ibaratnya ibadah. Semoga saya juga kalau channel ini masih ada, kalau saya sudah tiada, mungkin masih bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi jangan berkecil hati ya, sahabat-sahabat saya. Tetap jalankan hobinya untuk beternak. Jika kita kalau hobi beternak silakan jalankan, kalau hobi piara silakan jalankan, jangan memaksakan diri. Kadang dari hobi itu kita bisa menghasilkan uang. Jangan yang diutamakan juga ingin usaha, jangan diutamakan ingin mencari usaha ataupun ingin peluang usaha, tapi hobi dulu utama. Kalau udah hobi kita bisa gampang mendapatkan uang. Apapun pekerjaan juga sama, kalau kita menikmati menghobi pekerjaan kita pasti rasa enak dan enteng menjalankannya, dan hasilnya juga enak ya. Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.